Sebelumnya beliau bercerita tentang akan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, dan salah satu daripada yang terbaik daripada yang terbaik untuk bisa kita lakukan adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak-banyak bertafakur merenungkan pesan-pesan daripada Al-Qur'anul Karim. Bayangkan kalau saat ini kita banyak mempunyai gadget, banyak mempunyai HP. Dalam HP itu tiap saat kita periksa pesan-pesan yang masuk seperti apa, lalu kadang-kadang kita jawab. Tapi apakah kita lakukan hal yang sama dengan Al-Qur'anul Karim yang ada pesan-pesan daripada Allah Subhanahu wa taala? Semestinya kita melihat pesan-pesan itu, pesan-pesan yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Tetapi apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan adalah mencari fitnah yang ada di muka bumi ini. Maka sepantasnya kita memohon kepada Allah, ya Rabbi, aku mohon pertolongan dengan namamu. Aku mohon pertolongan dijauhkan daripada fitnah-fitnah ini semuanya. Lalu beliau bawa kita untuk merenungkan. Ketika kawan-kawan kita tadi berwiling, berputar-putar naik ke atas, kita ingin juga untuk bisa naik ke atas, bersama dengan para aulia-aulia Allah. Dan juga kita bayangkan orang-orang yang berputar seperti orang-orang yang layaknya bertawaf. Dan tawaf itu pada hakikatnya ada tingkatan-tingkatannya. Semakin tinggi, semakin lagi naik. Ada tawafnya para aulia, tawafnya para malaikat, tawafnya para jin, dan lain seterusnya. Lalu dia katakan kepada kita, yang ditakuti oleh Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya adalah kalau kita ini cinta sekali kepada dunia ini, maka renungkan kepada kita, jangan sampai kita dihadiri oleh Sayyidina Muhammad SAW di hari akhir nanti. Jangan sampai kita menghadapi hal seperti itu. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin. Lalu Rasulullah SAW adalah rahmatul lil alamin. Dan Rasulullah SAW sangat mewanti-wanti jangan sampai kita menyakiti kaum zimmi. Kaum zimmi adalah mereka yang mendapatkan hak untuk dijaga di kalangan kaum muslimin, yaitu mereka para ahlul kitab. Jika mereka ada kaum zimmi adalah para manusia-manusia ini dijaga, bagaimana juga dengan para tumbuh-tumbuhan, dengan hewan-hewan yang ada, makhluk-makhluk pada alam ini semuanya dijaga, karena Rasulullah SAW adalah rahmatan lil alamin. Lalu kita juga memohon kepada Allah dijaga. Asking Allah subhanahu wa ta'ala through His names is dua mustajab, and the greatest name also is available for us as Allah subhanahu wa ta'ala has revealed it in His Holy Quran and in the hadith of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. In so many hadiths where Prophet sallallahu alaihi wasallam said, for example, of the man who was saying, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, Prophet ﷺ said he has asked Allah through His greatest name, by which if he is asked, he answers. Memohon kepada Allah SWT, memohon pertolongan kepada Allah melalui nama-namanya. Dan pada zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang sahabat yang memohon kepada Allah dengan memulai dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu katakan oleh Sayyidina Muhammad SAW bahwa orang ini memohon dan akan dijawab. And in another report, it is in Bismillahirrahmanirrahim. If we ask with that, then Allah gives, because the greatest name of Allah subhanahu wa ta'ala is in it also. Dan dalam riwayat lain dikatakan memohon dengan berkata Bismillahirrahmanirrahim, maka akan juga dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. And it has been said also that the Fawatih al-Suwar, يعني the huruf al-muqatta'a, the letters, the disconnected, they are connected but they are pronounced in a disconnected fashion, each one by itself. Alif, Lam, Mim, Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf, like that, and Taha and Yasin and Qaf and Sad. So it has been said also that these are among the names of Allah subhanahu wa ta'ala, in addition to the names that people always know and recite, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, and all of the rest of the important 99 names. Lalu juga ada pembukaan terhadap huruf-huruf yang terputus tapi terangkai di dalam Al-Qur'anul Karim, seperti Alif, Lam, Mim, Ha, Mim, Yasin, dan seterusnya. Di sini ada nama-nama yang seperti nama-nama Al-Malikul Quddus dan seterusnya, yang juga menjadi wasilah kita dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. And among the awliya, the practice of reciting the names has been also to meditate on the reality of those names. So ilm al-tawheed and the knowledge of belief in Allah subhanahu wa ta'ala, it's part of that knowledge is to understand
the reality and the meanings of those names. Dan dalam khazanah para aulia sering menjadi amalan-amalan yang dibiasakan dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan nama-nama ini. Because they are like the description of Allah Subhanahu wa Ta'ala's attributes. Mereka seperti perumpamaan gambaran daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. So for example, Ar-Rahman and Ar-Rahim are pointing to His Rahmah. Seperti Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu menunjukkan kepada rahmatnya dia. And so to meditate on Rahmah, and we mention the names of Ya Rahman and Ya Rahim, and we ask, Ya Rabbi, Ya Allah, show me the understanding and the correct meaning of that Rahmah, and also give me that Rahmah, and also make me part of that Rahmah by making me also Rahim. Seperti kita memohon dengan Ya Rahmanu Ya Rahim, kita memohon kepada Allah agar kita diberikan pemahaman akan maknanya ini. Lalu kita juga memohon kepada Allah agar kita diberikan rahmatnya dan diberikan rahimnya, sehingga kita bagian daripada kasih sayangnya Allah. So this shows that many of the divine names are also supposed to be part of the identity of the mu'min and the description of the mu'min and the character and personality of the mu'min. Allahu Akbar. Dan kita berharap dengan nama-nama Asmaul Husna ini, nama-nama Allah, sifat-sifatnya bisa melembaga, bisa masuk ke dalam diri kita untuk menjadi karakter kaum muslimin dan kaum mukminin. And look no further than the ayat where Allah subhanahu wa ta'ala described Holy Prophet as Ra'ufun Rahim. Dan contoh lainnya seperti dalam ayat Ra'ufur Rahim yang disebut juga sebagai namanya Nabi Muhammad SAW. Yani most kind, most merciful. Yang artinya sangat baik dan yang sangat pemurah. As we said last night, more tender and cherishing towards the believer than a mother towards her baby. Seperti kita ceritakan pada malam hari kemarin, yang lebih intim, lebih baik daripada ketimbang dari seorang ibu terhadap anaknya. But the Holy Prophet ﷺ, he also said to us, you have to be also Rahim. Tapi sang Nabi juga berkata, engkau juga harus mempunyai sifat rahim. He said, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Those who are merciful, those who are Rahim, those who give mercy to others, Ar-Rahman will give them mercy. Dan dikatakan dalam hadis, mereka yang berkasih sayang sesama yang lainnya akan diberikan juga kasih sayang daripada yang di langit. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Give mercy to those who are on earth, those who are on earth, without distinction. This is a very important hadith, very universal hadith. Give mercy to those who are on earth without distinction. Those who are on earth, yani not even distinction of near and far. Of course, we start with near relatives and those in our community, those that we know, those that we love. Of course, if not them, then who? But then after that, no limit. Those who are on earth. If you travel the earth, that's it. You have to give mercy, right and left, everywhere, all the time. Irhamu man, yani mutlaq, absolute order, without restriction, without condition, unconditional. Irhamu man fil ard. Give mercy to those who are on earth. Yarhamukum man fis sama. The one in heaven will give you mercy. Allah. Berkasih sayanglah kita dengan semua yang ada di muka bumi ini. Berkasih sayanglah tanpa batas. Dia katakan kita berkasih sayang dengan tetangga kita, dengan saudara-saudara kita, itu benar. Tapi kita terus berkasih sayang dengan semuanya yang ada di muka bumi ini tanpa ada batasnya. Sehingga nanti yang ada di langit pun berkasih sayang kepada kita. So if you don't give mercy, then أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض وهي تمور? Then are you sure that the one who is in heaven will not open the earth and throw you in it because of as a punishment? We are not sure. There is a warning, and the protection against such a punishment is to follow the command, follow the order
of Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Irhamu, irhamu." And he said also in other hadiths, "Kama tadinu tudanu." As you judge others, you will be judged. If you judge with harshness, with severity, without mercy, then you will be judged also with severity, with harshness, without mercy. That is the promise of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and that is the sunnah of Allah subhanahu wa ta'ala. And so we have no one but ourselves to blame. Can we be blamed for being too merciful? No, there is no limit. But we can be blamed for being too severe and lacking in mercy. So we have to fix the side of we don't have enough mercy. We never have enough mercy. Jika kita tidak berkasih sayang dengan yang ada di muka bumi ini, apakah yang di langit akan memberikan kasih sayang juga pada kita? Jika kita tidak menyayangi apa yang ada di muka bumi ini dengan keseluruhannya, apakah yang di langit akan juga menyayangi kepada kita? Lalu dikatakan penuh-penuh rahmatlah dengan sesama kita. Lalu dikatakan oleh Sayyidina Rasul bahwa hukumilah sesuatu dengan rahmat, dengan kasih sayang. Lalu dikatakan jika kita apabila kita berkasih sayang dengan sesama kita atau dengan semuanya, atau kita penuh dengan kasih sayang, akan menjadi sulit bagi kita, akan ini merugikan kita, tidak tentunya. Tetapi yang menyulitkan kita adalah kalau kita berbuat yang sangat pedih terhadap yang lainnya.